Jadi pas itu diseling jam 2 malam. Nah itu ada di pohon sih, sama waktu nanti ada adegan jualan untung. Nah itu juga saya ditemuin nenek-nenek tua gitu, memang berjaganya di sana. Selegram Nita Gunawan menantang diri menjadi hantu kuntilanak dalam proyek film Anak Kunti karya sutradara Bambang Drias. Nita Gunawan berperan sebagai Wati, seorang wanita yang tengah hamil, namun ia meninggal dunia di saat proses melahirkan anaknya. Hal ini diungkapkan Nita Gunawan ketika ditemui di SX1 Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 20 Desember 2024. Ambil peran di sini seperti apa sih, pertimbangannya sendiri mau di anak itu sendiri? Jadi pertama gini, ini adalah tawaran perdana dan pertama kali untuk memerankan seorang hantu. Jadi itu tantangan tersendiri sih, dan di sini juga ada 2 karakter, jadi itu juga menjadi tantangan dan aku happy bisa ikut di Anak Kunti juga. Kita ini film horor kamu keberapa sih kalau boleh tahu? Film horor kedua. Nah, katanya di saat syuting tadi ada pakai sling lah, kaki sampai sakit, itu gimana? Iya. Proses syutingnya seperti apa? Jadi di Anak Kunti ini aku tanpa stuntman, jadi semuanya sling pakai diri aku sendiri, dan tantangannya itu selingnya tuh tinggi banget karena pohonnya waktu itu di hutan di Jogja itu memang tinggi-tinggi. Yang kedua memang ada cedera di kaki karena itu selingnya harus datar gini, bukan naik ke sini. Berapa banyak adegan selingnya? Adegan selingnya hampir, karena kan setan ya, di dalam rumah juga diseling nih, by the way. Gimana coba? Kan namanya setan terbang kan? Saya nggak terbang itu waktu masih jadi manusia. Karena masih minta sutradara atau kamu sendiri yang pengen, udah aku aja yang Iya. Sebenarnya permintaan aku dari Mas Babang itu udah nyediain untuk pemeran pengganti, cuman aku bilang, Mas gak usah, aku aja, karena pengen dalemin juga rasanya gimana sih diseling. Dan yang bikin kesusahan itu kan kalau kuntilanak itu kan rambutnya panjang ya, terus bajunya juga itu, nah kadang-kadang kejambak aja namanya selingnya, itu aja sih. Tadi yang di trailer juga ada kamu hamil ya? Kamu Iya. juga udah hamil gitu, maksudnya gimana untuk masuk di dalam? Nah di sini peran aku itu aku hamil, melahirkan, punya suami, punya anak, dan itu kan di realnya belum pernah terjadi. Jadi aku belajar cara melahirkan yang baik, yang benar. Itu kan nafasnya juga katanya melahirkan itu nggak boleh merem, nafasnya juga ada beberapa kali harus jeda kayak gitu-gitu. Nah itu dicari tahu juga sih sebenarnya. Oke. Buat yang lain sendiri mungkin perannya masing-masing seperti apa dan pertimbangannya mengambil film Anak Kunti ini sendiri seperti apa? Halo semuanya, sebelumnya perkenalan, nama aku Salma Himansyah dan aku berperan sebagai Sarah. Aku Fizihan berperan sebagai Aziza, sahabatnya Sarah. Dan mungkin kalau buat aku sendiri pertimbangannya karena sebelumnya aku udah pernah bermain dengan Pak Bambang juga, bekerja sama di film Kota Jawa, dan di film ini aku melihat ketertarikannya karena yang mungkin aku sering banget bilang ke orang-orang kalau misalkan film ini tuh yang bikin interest itu karena judulnya si Anak Kunti gitu, dan tadi sebelumnya malah judulnya Anak Kuntilanak, dan itu jadi lebih sebenarnya lebih bikin aku menarik gitu, dan ceritanya menarik juga, dan karakternya ini karakter yang berbeda dari film horor aku sebelumnya karena di sini aku merasakan terornya sama kuntilanak, dan juga karakter ini menurut aku banyak pertanyaan yang aku sendiri mempertanyakan dan karakter aku juga mempertanyakan itu, jadi itu sih apalagi. Kalau aku pribadi, tantangannya mungkin di bahasa kali ya, karena dituntut untuk bisa bahasa Jawa Timur. Terus juga pada saat preparation kita nggak ada yang jadi guide buat bahasa Jawa Timur sendiri, jadi kita memang research. Jawa Tengah. Jawa ya. Tengah. Jadi kita research sendiri, sama dibantu juga sama Nita Gunawan. Nita Gunawan kan ternyata bisa bahasa Jawa Tengah. Iya, karena kan aku dari Jawa juga. Iya, nah kebetulan banget sutradara kita Jawa Timur. Iya. Tapi jadi tabrakan ya antara tabrakan. Jawa Timur sama Jawa Tengah. Nah, terus pas syuting juga Banyak kita banget orang Jawa yang banyak bahasa, jadi kita kayak ini yang mana yang Nah, benar? jadi pada saat syuting tuh kita sering banget dikoreksi, itu Jawa Timur. Kita kayak, Iya, jadi kayak kita susah banget bedain Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi akhirnya gara-gara film ini kita jadi bisa bedain sih Jawa Timur sama Jawa Tengah. Ada privat sendiri? Nggak ada. nggak ada Kita karena cari kita tahu sendiri. karena juga waktunya yang lumayan mepet, jadi kita nggak terlalu punya preparation yang tapi kita nggak mau maksain juga bahasa Jawanya, tapi kita ingin kasih sense of Jawanya. Sebenarnya aku Lebih- senang sama Mas Bambang. Mas Bambang tuh ngasih tantangan nggak hanya logatnya ya, tapi beneran pakai bahasa Jawa ya. Jadi di sini tantangan buat kita sih.
Lebih banyak belajarnya pada siapa? Pada saat di lokasi. Sama siapapun yang bisa. Jadi kru-kru beberapa ada yang bisa. Di sana juga itu ada kebetulan pemain teater, kalau bisa dilihat di mana-mana wajahnya kayak Mas Rendra, Kuku. Oh, Nah iya. itu kan pemain teater khas dari dari Jawa Tengah, dari Jogja. Itu juga ngajarin kita, oh enggak itu salah. Yang Jawa Tengah tuh yang ini. Kita ketemunya di Jogjanya kan? Iya. Jadi kita baru ketemu mereka di Jogja, jadi mempelajari langsung top di Jogja. Lokasi syutingnya di mana? Di Jogja. Jogja di Gunung Kidul. Lupa sih. Ya di Gunung Kidul. Di hutan apa itu? Sama di raya Wono Enggal beneran. Jadi di set di filmnya itu Desa Wono Enggal dan kita syutingnya beneran di Desa Wono Enggal. Ada pengalaman mistis kah dari masing-masing kalian sendiri ketika di set atau pasca syuting sendiri? Kalau aku itu waktu di seling naik ke atas di pohon sih, itu karena memang pohon kan itu memang hutannya biasa buat syuting-syuting film horor dan itu memang angker. Jadi pas itu di seling jam 2 malam. Nah itu ada di pohon sih, sama waktu nanti ada adegan jualan putu. Nah itu juga saya ditemuin nenek-nenek tua gitu. Itu memang berjaganya di sana. Sama scene yang di tempat tidur susun itu kan karena memang bentukan aku kan bentukan setan ya. Itu hawanya luar biasa sih, berat banget gitu. Tapi Kanita memang sensitif juga ya. Ya aku juga kebetulan bisa melihat, jadi bisa merasakan juga memang dari kecil. Berarti pas merasakan ada hal itu kayak merasa kayak nemenin aja atau memang biasa aja atau tetap ada rasa takut gak sih? Kan Karena itu. Atau ada yang menjaga malah? Kalau menjaga aku nggak tahu ya, aku ada dijaga atau enggak, tapi yang pasti pernah ketemu langsung itu kalau bisa jangan teriak, minta ampun aja, maksudnya kayak maaf di sini cuma main film, kita syuting kerja, nggak ganggu, kayak gitu-gitu aja sih lebih tepatnya sih. Kalau aku pribadi sih, kalau pengalaman mistis mungkin karena aku juga agaknya bisa relatable sama Kanita. Aku bisa kadang suka kayak, kamu lihat gak sih? Aku lihat gitu, tapi ya kita sama-sama, aku nggak nganggep itu sebagai pengalaman mistis. Jadi mungkin aku bisa dikatakan ini adalah film horor aku yang aku nggak sama sekali merasakan pengalaman mistis. Tapi mungkin emang ada di beberapa tempat bukan mistis ya, lebih auranya nggak enak aja, itu doang sih kalau aku. Kalau Wafi Nggak ada pengalaman mistis karena aku nggak peka orangnya. Paling yang mistis abun. Kalau dia kan, Nggak peka ya kamu Kakak ya? merasakan ini nggak kak? Terus kayak enggak.